Nah, berikutnya ini tentang bagaimana model pelaporan dengan menggunakan mata uang asing. Formatnya sama ya, format dalam laporan keuangan itu laporan laba rugi dan neraca. Star Company Ltd, Star Company Limited, ini artinya perusahaan terbatas. PT Star Income and Retained Earning. Jadi di sini laporan laba rugi dan perubahan laba, perubahan modal itu ini atau laba ditahan ya, retained earning. Laba ditahan dijadikan satu untuk tahun yang berakhir Desember 31 2012 dalam US dollar, in US dollar ya. Nah, ini sales, kemudian less cost and expense, cost of sale, depreciation, wages and salary, other expense, total cost and expense, operating income, exchange gain, net income, retained earning, sampai dengan retained earning Desember 31 12. Nah, ini bentuk-bentuk dalam versi dolar. Andaikan kalau di versi Indonesia kan bagaimana? Ya berarti tinggal dikalikan aja kurs Indonesia saat ini. 1 dolar itu berapa rupiah? 1 dolar itu berapa rupiah? Ya, 1 dolar berapa rupiah? Nah, coba dikurskan ke Indonesia. Berarti tinggal dikali aja tuh, 783 dikalikan kursnya berapa? 14.000 sekian-sekian ya. Sampai dengan bawah. Ini juga dijadikan latihan. Nah, kemudian nanti kita juga akan lebih terbiasa lagi menggunakan akun-akun yang berbahasa Inggris. Cuma tadi nanti juga akan diberitahu artinya apa, ini artinya apa, ini bagaimana. Nah, untuk penyusunan seperti ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang masih bingung ya untuk laporan laba rugi beserta neraca. Jadi kita tidak ada lagi resiprokal, jurnal eliminasi. Sebenarnya itu dasar banget ya. Kalau jurnal eliminasi di AKL 1 kalian tidak bermasalah, memahami AKL 2 gampang lah ya. Tapi kalau AKL 1 bermasalah, di AKL 2-nya agak lebih sedikit sulit, tapi sebenarnya relatif ya. Denominate ya, ini dalam piutang atau uang. Denominasi ini ya kalau kita di ATM itu ada, di dalam ATM itu ada denominasi, artinya pecahannya dalam mata uang apa? Apakah 50 ribuan atau 100 ribu. Jadi mata uang yang berlaku di dalam mesin ATM, atau ini mata uang yang berlaku di dalam sebuah transaksi, baik transaksinya piutang atau transaksinya hutang. Nah, jika perusahaan mencatat penjualan kredit atau pembelian kredit atau tunai, maka pencatatannya itu disesuaikan dengan mata uang saat terjadinya. Ya, perusahaan Indonesia membeli barang mesin dari Amerika, misalkan harganya itu 2 juta dolar. Maka pada saat terjadi ini denominasinya yang menggunakan mata uang yang terjadi saat itu, dolar. Nah, dilaporkan ke Indonesia bagaimana? Ya dengan dengan mengkurskan ke 1 dolar itu berapa rupiah. Ya, dengan dikurskan. Nanti di neracanya perusahaan Indonesia, tampilannya adalah tampilan harga perolehan ya, harga perolehan rupiah ya, harga perolehan rupiah. Bagaimana jika perusahaan lokal melakukan transaksi penjualan dengan metode akrual? Bagaimana pencatatan denominasinya? Nah, di dalam latihan yang ketiga ini berarti kalian asumsikanlah perusahaan lokal itu artinya perusahaan yang ada di Bandung. Kemudian melakukan penjualan, kalau melakukan penjualan yang menggunakan denominasi luar negeri, kalian bisa pilih misalkan apakah ke Cina, apakah ke Jepang ya, apakah ke Jerman. Nah, itu denominasinya bagaimana pada saat terjadinya penjualan ke luar negeri. Nah, kalau pada saat terjadi penjualan ke luar negeri, berarti kan pelunasannya akan menggunakan pelunasan uang sana ya. Pelunasan uang sana, kemudian pelaporannya di Indonesia, nah itu menggunakan pelaporan mata uang apa? Itu yang harus kalian jawab. Bagaimana jika perusahaan lokal melakukan transaksi penjualan dengan metode akrual?
bagaimana pencatatan denominasinya. Metode akrual tuh mau uangnya sudah dapat atau belum, karena terjadi transaksi maka sudah ada pencatatan. Jadi bukan pencatatannya berdasarkan uang diterima, lain ya. Kalau akrual itu berdasarkan peristiwa, bukan berdasarkan diterimanya uang atau dikeluarkannya uang. Nah, latihan yang ketiga nih, silakan kalian jawab. Kuotasi mata uang, ya, ini artinya ada pertukaran mata uang langsung atau pertukaran mata uang tidak langsung ya. Nah, di sini menggunakan istilah kurs, exchange rate, perbandingan satu mata uang dengan mata uang yang berbeda terjadi dalam satu waktu. Perbandingan itu kalau kita menggunakan $1 di Indonesia, itu kalau dirupiahkan berapa? $1 di Indonesia kalau dirupiahkan berapa? Sebaliknya, Rp1 Indonesia kalau di $1 kan itu berapa? Nah, itu bagian dari kurs. Misalkan Anda membeli merchandise K-pop ya, BTS atau apa yang harganya itu 10.000 won Korea. Artinya di sana itu harganya 10.000 won Korea. Kurs per won kalau dirupiahkan itu 12,7156. Ini sepertinya bukan 12.000 ya, tadi saya cek 12-nya koma, berarti 12 perak kalau diinin ya. Coba nanti teman-teman dicek lagi di exchange.org. exchange.org itu berapa satu rupiah itu berapa won Korea. Nah, berapa rupiah yang harus Anda bayar? Berapa rupiah yang harus Anda bayar? Harganya itu kalau di won Korea itu 10.000. Nah, kalau dirupiahkan itu berapa? Nah, silakan itu dihitung ya. Kalau dirupiahkan itu berapa? Nanti bagaimana cara membayarnya, Pak? Ya, membayarnya ya uang yang ada di banking Anda ya tinggal dikurskan aja ke mata uang yang mau kita lunasin itu. Kalau di BCA itu ada ya kursnya. Di ATM-nya itu bisa. Kuotasi langsung ini mengkonversi mata uang dengan acuannya mata uang asing. Misalkan kalau di negara Eropa itu 1 euronya per satu mata uang asing itu berapa? Kalau di negara Eropa. Ya. Kalau di Indonesia juga bisa 1 rupiah per satu mata uang asingnya berapa? Cuman kan kita agak repot kalau menghitungnya rupiah ya. Rupiah itu 1 rupiah nggak ada harganya. Kalau di mata uang asing kan ke uang-uang yang lain lah, itu 1 rupiah dapat apa. Tapi kita di sini menggunakan contoh yang 1 euro. Anggaplah ya 1 euro ini kalau digunakan per satu mata uang asing di Indonesia itu dapat jajan apa aja. Nah, 1 euro kodenya kan 1 euro. Atau kalau di 1 rupiah kan itu berapa sih 1 euro? Ya tetap 1 euro ya. 1 euro kalau di 1 rupiah kan tetap 1 euro. Nah, itu karena 1 euronya itu kalau dirupiahkan itu besarnya ya kurang lebih 17.046. Bagaimana misalkan Pak 1 euro kalau di kurs dolar kan berapa? Ya berarti kalian cari di kursnya itu 1 euro per dolar itu berapa? Ya. 1 euro per dolar itu berapa? Nah, nanti ketahuan kuotasi langsungnya. Ini anggapan kita 1 euro dikonversi ke 1 rupiah itu berapa? 1 euro ya 1 euro di bagi 1 rupiah ya sama dengan 1 euro. Kemudian kurs 1 euro itu kalau dikonversi ke rupiah itu nilainya 17.046. 17.046. Kalian bisa cek di kurs itu berapa. Nah, kalau dirupiahkan 1 rupiah itu berapa euro sih? Nah, 1 rupiah dicek, coba counter kalau kalian hitung di kalkulator itu 1 dibagi 17.046. Nah, itu hasilnya 0,0000 sekian euro. Nah, itu tidak berlaku apa-apa ya.
tidak berlaku apa-apa. Nah, ini persis kayak monetize yang ada di YouTube kan. Monetize yang ada di YouTube baik itu blog atau apa, yang per klik itu misalkan 0,05 dolar ya, atau setengah dolar. Kalau $1 yang 14.000 berarti setengah dolarnya 7.500. Itu masih ada nilai di Indonesia ya. 0,5 dolar tuh di Indonesia masih ada nilai. Tapi lain, Rp1 didolarkan itu tidak ada nilainya sama sekali. Rp1 didolarkan tidak ada nilainya. Arti tidak ada nilai itu tidak bisa menjadikan alat untuk membeli atau mendapatkan barang kalau ditukar ke mata uang tersebut ya. Kuotasi tidak langsung satu mata uang asing terhadap 1 euro. Ingat, kita menggunakan mata uang asing tersebut. Contoh, mata uang asing yang dimaksud misalkan rupiah ya. Berapa Rp1 terhadap euro? Berapa Rp1 terhadap euro? Berarti 1 dibagi 17,46. Hasilnya 0,0000058,6 euro. Nah, kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung ini juga nanti akan kita gunakan untuk materi berikutnya. Nanti ada kurs mengambang, ada kurs bebas ya. Kemudian ada menggunakan kurs forward, kurs spot. Nah, itu landasannya dari kuotasi langsung. Kurs kan mata uang tersebut itu berlaku sampai berapa hari atau dikunci biar kita pada saat terjadi pelunasan tetap menggunakan kurs yang saat itu berlaku. Nah, kurs ini kan naik turun ya. Dia bisa ya, kalaupun naiknya tidak banyak. Mungkin kalau kita lihat kenaikan kurs rupiah terhadap dolar itu kan tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya 200 ya atau 300, tapi akan menjadi signifikan kalau nilai transaksinya ini jutaan ya. Kalau nilai transaksinya ini jutaan dolar, itu akan menjadi signifikan. Sekarang itu tadi saya cek tuh 14.000. Coba ntar teman-teman cek berapa kurs dolar saat ini, kurs beli dan kurs jual. Nah, ini materi fondasi kita tentang konsep mata uang asing yang nanti akan kita kembangkan dalam bentuk pelaporan-pelaporan yang perusahaannya ini tidak hanya satu perusahaan ya. Mata kuliah AKL ini identik dengan perusahaan konglomerasi ya, perusahaan yang di bawahnya ada sub-sub-subnya atau kita bisa bilang anak perusahaan ya, anak perusahaan atau turunan-turunannya. Nah, dijadikan dalam satu laporan. Nanti ada segmentasi ya. Kemudian ada yang unit bisnis tertentu karena laporannya tidak bagus, maka sebaiknya ditutup. Nah, ini mata kuliah yang menarik untuk yang nanti akan berkiprah di perusahaan-perusahaan multinasional ya. Perusahaan-perusahaan internasional juga bisa. Jadi ini sebagai dasar aja ya. Kalau di prakteknya sih tidak terlalu sulit. Nah, ini setiap latihan-latihan yang tadi diberikan, silakan kalian selesaikan, kalian kumpulkan di e-study ya, sesuai dengan jadwal mata kuliah ini. Kalau misalkan mata kuliahnya sampai dengan jam 6, berarti batas pengumpulannya sampai dengan jam 6. Kemudian mata uang fungsional, mata uang yang digunakan di tempat sebuah usaha beroperasi. Mata uang yang digunakan di tempat sebuah usaha beroperasi ya. Mata uang tersebut ini disesuaikan dengan negara-negara asal, dengan negara asalnya. Kemudian ada mata uang penyajian. Apa bedanya mata uang fungsional dengan mata uang penyajian? Ini dua hal yang berbeda. Kalau mata uang fungsional itu mata uang yang digunakan di negara tersebut. Kalau penyajian bisa aja ini di negara asalnya. Mata uang yang digunakan di laporan keuangan di negara asalnya. Di negara asalnya. Kalau kita tahu kan ada Danone, Aqua ya, itu perusahaan milik mana. Nah, itu pelaporannya itu menggunakan
Kalau di Indonesia kan berarti menggunakan mata uang fungsionalnya. Tapi kalau dilaporkan secara terpusat, maka menggunakan mata uang penyajian yang ada di negara asalnya. Ini hanya cuman perbedaan ini ya, penggunaan mata uang doang. Tidak sulit asal kita tahu kursnya yang digunakan. Apakah kurs beli atau kurs jual? Nah, itu kalian harus bisa menentukan kurs beli atau kurs jual. Misalkan industri yang berlangsung di Indonesia, maka mata uangnya apa? Industri yang berlangsung di Indonesia, maka mata uangnya apa? Ya, silakan kalian jawab. Terlepas itu dari negara manapun ya, pokoknya berlangsungnya di Indonesia. Kesehariannya itu menggunakan apa mata uangnya? Industri otomotif Tesla ini yang lagi bagus ininya, mobil apa? Mobil yang menggunakan baterai ya. Jadi bahan bakunya tidak lagi menggunakan minyak bumi atau bensin lah ya, atau sejenisnya. Berlangsung di India, maka mata uang fungsionalnya apa? Mata uang pada saat si Tesla tersebut beroperasi di India. Bisa saja kalian membuat asumsi bahwa nanti otomotif ini akan diekspor ke negara-negara mana aja. Nah, itu silakan bisa kalian ceritakan. Atau atau hasil dari industrinya ini dijual di India aja. Dijual di India aja. Nah, itu apa mata uang yang digunakan saat berlangsungnya. Kemudian mata uang penyajian di negara asalnya tuh apa? Ya, Anda harus mengetahui Tesla ini dari mana. Industri Tesla ini dari mana. Nah, itu latihan juga yang harus kalian selesaikan di hari ini. Jadi yang berikutnya ini nanti yang ini kalian kurskan ke dalam rupiah ya. Jadi penyajiannya penyajian rupiah. Kemudian akunnya bagaimana, Pak? Kalau ininya rupiah ya akunnya ngikutin akunnya menjadi namanya nama akun Indonesia ya. Kalau ininya dijadikan rupiah. Sales penjualan, less cost and expense, apa itu berarti dikurangi biaya dan beban. Nah, silakan ini gampang ininya ya. Bahasa Inggrisnya masih gampang. Silakan yang ini juga kalian selesaikan dalam bentuk kurs yang saat ini. Tentukan apakah kurs jual atau kurs beli. Silakan disimak ulasan ini, setidaknya di dalam pertemuan pendek ini kita bisa mudah untuk memahaminya ya. Dari target memahami konsep teoritis transaksi mata uang asing sampai dengan memahami pertukaran dalam mata uang asing. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dalam bentuk yang di forum itu. Atau kalau ada masukan-masukan agar perkuliahan kita semakin bagus dan dinamis ya. Dinamisnya ke arah yang baik. Oke, sekian dari saya. Saya nantikan hasil latihan kalian.